Kalau saya memang salah, saya cut loss. Jadi setiap kali saya masuk saham, saya udah menentukan dulu saham ini buat invest atau buat trading. Kalau saham ini buat invest, turun, saya averaging down. Kalau saham ini buat trading, turun, saya cut loss. Nah, terus saya udah bagi. Saham buat invest saya itu misalnya 80%. 20% itu buat trading. Nah, trading ini saya pakai margin, pakai trading limit. Saham invest juga ada yang saya repoin, saya buat beli saham invest lagi. Nah, ini ngegulungnya dua-dua ini gila. Tentunya along the way nggak mungkin kita menang terus ya. Yeah. Tahun lalu saya cut loss-nya 30 miliar setahun. Tapi profitnya juga ada ratusan gitu. Nah, tahun ini baru awal tahun cut loss-nya 50, drawdown-nya ratusan. Tapi ya menurut saya kan nggak mungkin lah setiap hari hujan. Pasti hujannya nanti berhenti, pasti ada momentumnya bagus lagi gitu. Jadi tugas kita sebenarnya stay in the game aja gitu. Pasti nanti balik semua itu pasti. Gitu. Iya. Jadi lu tetap yakin ya dengan pasar saham Indonesia ya? Yakin ya. Ya sebenarnya memang belakangan ini agak kurang. Banyak kebijakan-kebijakan yang kurang. Tapi pasti along the way bagus lah harusnya. Masih oke lah. Kalau lagi kurang bagus ya saya masuknya yang dividen aja. Nah itu tadi ingin saya tanyakan nih. Banyak saham-saham konglo yang kalau kita bicara valuasi udah sangat-sangat mahal. PE-nya udah ratusan kali, Betul. ada yang puluhan kali bahkan ratusan kali. Betul. Di sisi lain ada saham-saham blue chip yang kalau kita ngomong PE ya masih oke lah. Masih murah, memberi dividen gitu. Betul. Gimana kalau pandangan Bro saya, Andre ya? Saya juga kan ada grup-grup saham banyak nih. Ada beberapa grup-grup saham tuh bilang ajaran saya tuh sesat. Ya. Nyarinya yang begini-begini gitu, sesat. Nyari tuh yang value. Tapi menurut saya kita cari bisnis itu nggak boleh kaku. Sama seperti saya dulu berbisnis real ya. Bisnis itu kita nggak boleh kaku. Yang penting yang mana bisa cari untung. Kalau misalnya saham konglo bisa kasih untung, ya kenapa kita harus kaku? Pakai teori yang ini terus gitu loh. Kan ilmu dunia kan berubah ya. Jadi sekarang pertanyaan saya mau balikin ke mereka. Lu mau cari untung atau mau cari idealis? Kalau mau cari teori idealis, ya udah lu di situ-situ, nggak bisa berkembang. Jadi kita harus bertumbuh juga. Kita harus cari yang mana yang in the end di dunia ini yang benar itu yang untung. Bukan yang ilmunya benar gitu. Ilmu dia benar, paten, tapi nggak bisa cari duit. Buat apa? Yang penting kan kita kan di sini di market cari uang gitu. Nah, kalau lagi hype-nya menurut saya di saham konglo ya kita mainnya di saham konglo. Kalau menurut saya ya. Jadi menurut saya kita jadi manusia itu harus fleksibel gitu. Nah, terus misalnya, tapi kan saham konglo ini kan naik terus seperti gorengan gitu loh. Ya. Ya, menggoreng ini kan kita kurang jelas ya. Kalau misalnya memang target MSCI-nya harus di sana, saham konglonya ngejar ke sana, menurut saya sih fine-fine aja ya. Gitu loh. Nggak ada salahnya ya. Toh kan tidak ada yang ya tidak merugikan retail juga. Semua retail juga pada main di sana juga gitu loh. Pada untung banyak di sana. Kalau untung diem. Kalau untung diem biasanya. Kalau pas rugi marah-marah. Rugi marah-marah gitu. Ya menurut saya harus fleksibel lah. Jangan terlalu kaku gitu ya. Kalau pandangan tentang risiko? Kalau soal risiko, nah ini balik seberapa nyaman. Nah jadi sama seperti kita menawarkan investasi kan. Kalau kita mau menawarkan orang investasi kan selalu ditanya dulu yang nomor satu. Risiko profilnya itu apa? Risk profilnya. Ya. Nah jadi setiap investor tuh harus tahu risk profile dia masing-masing. Dia yang high risk atau yang low risk. Kalau dia yang low risk, ya udah masuklah saham-saham blue chip. Yang PE-nya rendah, BV-nya rendah, membagikan dividen, nah itu dia low risk. Tapi kalau misalnya, wah gak gerak-gerak nih setahun cuma naiknya 10-15%. Saya pengennya yang high risk. Nah kalau dia udah masukin kategori dia yang high risk, berani untung harus berani rugi. Jangan mau untungnya doang pas rugi marah-marah gitu. Nah kalau yang high risk ya udah dia berani masuk-masuk yang kecil-kecil, yang second liner, third liner atau saham yang lagi diakuisisi, yang ada corporate action, saham konglo. Nah itu adalah saham-saham yang lebih high risk gitu loh. Untungnya bisa signifikan, bahkan seminggu untung 10-20% sangat possible. Ya tapi kalau lagi drawdown juga bisa 10%, 20% juga seminggu gitu loh. Kan high risk high return gitu. Jadi sebetulnya sangat personal ya. Yes, balik ke masing-masing investornya gitu. Betul. Sama lah kayak porsi makan, setiap orang kan porsi makannya beda-beda ya.
Nggak bisa semua orang tuh porsinya disamakan tuh, tidak bisa. Gitu sih. Jadi orang-orang jangan niru 100% Andri Hakim gitu, jangan ya? Betul, karena saya bisa aja tipe yang saya bisa nahan gitu loh. Drawdown ratusan miliar saya tetap tenang, tidurnya nyenyak. Bisa aja mereka turun 1 juta mereka udah stres. Nah jadi mentalnya itu beda. Jadi nggak bisa mereka samain mental dia dengan mental saya gitu. Dan pengalaman saya udah lewatin juga banyak. Dari bisnis juga udah banyak. Dulu saya bisnis rugi tuh mulai dari nol udah sering. Gitu. Jadi kalau penurunan cuman 40%, 30% mah buat saya geli-geli gitu loh. Karena dulu di bisnis saya udah sering mulai dari nol lagi gitu. Lo turun 300, 400 miliar masih bisa tidur nyenyak? Tahun ini jujur tetap tidur nyenyak. Karena saya ada fondasi di yang blue chip itu. Blue chip ini nggak bergerak, malah naik. Gitu. Jadi tetap. Dan saya yakin drawdown ini cuma sementara, nanti dia balik lagi. Dan sekarang udah mulai balik sih. Per minggu lalu udah mulai balik. Meskipun belum maksimal ke level betul ATH-nya kan. Belum. Tapi setidaknya toh dengan yang ada segini juga masih gede juga, masih lumayan juga. Tidak mempengaruhi hidup saya sehari-hari juga gitu. Iya. Gitu sih. Kalau bicara 2026, kira-kira seperti apa nih? 2026 ini sebenarnya balik tergantung pemerintah kita sih ya. Kalau pemerintah kita benar-benar mensupport, dia taruh orang-orang yang tepat, ya mungkin bursanya bakal bagus ya. Contohnya kayak tahun lalu ditaruh Pak Purbaya kan saham langsung all time high kan. Nah ini juga sebenarnya tergantung pemerintah sih. Kalau dia taruh orang yang tepat, investor yakin, pede, asing juga yakin, pede, udah terbang. Tapi kalau misalnya ditaruh orangnya tidak tepat, backgroundnya ternyata nggak ada urusannya sama saham, ya udah investor asing makin keluar lebih banyak lagi, makin downgrade. Jadi ini tergantung siapa yang ditaruh. Sama lah ini analoginya kayak pemain bola lah. Kalau misalnya semua tim bola itu 11 lawan 11. Tapi kenapa ada satu yang menang, ada satu yang kalah? Itu sebenarnya. Orang-orangnya ya. Orangnya. Kalau ditaruh di situ ada Cristiano Ronaldo ya bisa jadi menang. Tapi kalau ditaruhnya yang gak kompeten semua ya kalah gitu loh. Jadi semua tergantung orangnya sih. Oke. Nasihat lo untuk investor retail yang baru masuk saham? Kalau nasihat saya sih jangan takut gagal, jangan takut salah, jangan takut rugi. Karena saat kita muda kita harus habiskan jatah gagal kita, jatah rugi kita. Baru kita bisa sukses. Gitu loh. Jadi jangan takut salah, jangan takut salah. Yang naik pasti ada turunnya. Tapi yang turun gak bakal selamanya dia turun, pasti dia balik lagi naik. Gitu loh. Jadi naik turun di kehidupan tuh normal. Gitu. Yang penting dia stay in the game. Tetap di bidang ini terus konsisten. Pasti ada saatnya dia hit, dia menang, dia untung besar.